Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Dr. Muhammad Jibril Tujibu, SE MSI. Perkenalkan, saya Febiola Municio Tahayan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Ekonometrika. Semoga penyampaian materi ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengenal lebih dalam mengenai ekonometrika, kita harus mengetahui apa definisi dari ekonometrika itu. Ekonometrika dapat didefinisikan sebagai penerapan model statistika dan ekonomi untuk menganalisis data ekonomi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menguji teori ekonomi. Ekonometrika digunakan untuk menguji apakah teori ekonomi konsisten dengan data empiris. Yang kedua, mengestimasi hubungan ekonomi. Ekonometrika digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh suatu variabel ekonomi lainnya. Yang ketiga, meramalkan kejadian ekonomi. Ekonometrika dapat digunakan untuk memprediksi kejadian ekonomi di masa yang akan datang. Lalu yang keempat, mengevaluasi kebijakan ekonomi. Ekonometrika digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi terhadap perekonomian. Nah, di dalam ekonometrika terdapat model regresi linear klasik. Apa sih model regresi linear klasik? Ia adalah alat statistik fundamental yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam konteks ekonometrika, model ini dapat direpresentasikan dalam rumus sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1I tambah beta 2 X2I ditambah yang seterusnya hingga beta K X KI ditambah epsilon I, di mana YI ialah variabel dependen atau outcome, lalu X1I, X2I, hingga XKI ialah variabel independen atau prediktor, lalu beta 0, beta 1, beta 2, hingga beta K adalah parameter yang akan diestimasi, lalu epsilon I adalah error term atau residual. Lalu I sama dengan 1, 2, hingga N mengindikasi observasi ke I dari sampel berukuran N. Nah, adapun konsep dasar dalam analisis regresi. Analisis regresi ialah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dependen yang bisa dilambangkan dengan Y dengan satu atau lebih variabel independen atau dilambangkan dengan X. Nah, bentuk umum persamaan regresi linear sederhana dapat dituliskan sebagai Y sama dengan beta ditambah beta X tambah epsilon, di mana Y ini ialah variabel dependen, X adalah variabel independen, lalu beta 0 adalah konstanta atau intercept, beta 1 adalah koefisien regresi atau slope, lalu epsilon ialah error term. Dalam analisis regresi, kita bertujuan mengestimasi nilai beta 0 dan beta 1 yang meminimalkan jumlah kuadrat error atau metode least squares. Nah, adapun jenis-jenis dari analisis regresi, terdapat 4 jenis-jenisnya. Yang pertama ialah regresi linear sederhana. Regresi ini melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Modelnya itu bisa dituliskan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah epsilon. Lalu yang kedua ada regresi linear berganda. Regresi ini melibatkan beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Modelnya dapat kita tuliskan yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah hingga beta N Xn tambah epsilon. Yang ketiga ada regresi nonlinear. Regresi ini ketika hubungannya antara variabel dependen dan independennya itu tidak linear. Contohnya model kuadratik, eksponensial, logaritmik. Lalu yang terakhir adalah regresi logistik. Regresi ini digunakan ketika variabel dependen bersifat kategorikal atau binar. Regresi ini dapat memprediksi probabilitas suatu peristiwa terjadi. Nah, adapun asumsi-asumsi dalam analisis regresi. Untuk mendapatkan hasil analisis regresi yang valid, beberapa asumsi harus dipenuhi. Terdapat 5 asumsinya. Yang pertama, linearitas hubungan antara variabel independen dan dependen harus linear. Yang kedua, independensi residual tidak ada autokorelasi pada residual. Yang ketiga, homoskedastisitas varians residual konstan untuk semua nilai variabel independennya. Yang keempat, normalitas residual berdistribusi normal. Yang kelima, tidak ada multikolinearitas, tidak ada korelasi yang kuat antara variabel dependen. Nah, di dalam menganalisis data dan menghitung metode statistika dan ekonometrika ini terdapat beberapa aplikasinya. Bisa dengan menggunakan SPSS, Fuse, Stata maupun RStudio. Pada kali ini saya akan menggunakan aplikasi RStudio di dalam metode menganalisis data. Nah, apa sih RStudio itu? RStudio adalah Integrated Development Environment atau IDE. R adalah bahasa pemrograman yang powerful dan banyak digunakan dalam statistika, ekonometrika, dan analisis data. RStudio menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam menulis, menjalankan, dan debug kode R.
Nah, ada beberapa fungsi dasar R untuk menganalisis statistika. Yang pertama itu sebagai fungsi matematika dasar. Yang kedua, memanipulasi data. Yang ketiga, visualisasi data. Lalu yang keempat, analisis statistik deskriptif dan inferensial. Adapun cara menggunakan RStudio, berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan dan kita ikuti untuk menggunakan RStudio. Yang pertama itu kita harus mengunduh dan menginstal R dari aplikasi web yang telah tercantum di sini. Lalu yang kedua itu mengunduh dan install aplikasi RStudio-nya dari web yang saya cantumkan ini. Lalu membuka RStudio. Yang keempat buat file R baru. Ada dari file ke new file lalu RScript tidak hanya ada RScript namun ada banyak pilihan file yang kita dapat pilih. Lalu yang kelima ada tulis kode R di kode editor. Yang keenam jalankan kode dengan menekan tombol run atau menggunakan shortcut Ctrl dan dengan enter atau Windows atau CMD dengan enter atau Mac. 7. Lihat hasil kode di konsol atau Plots Game. Baik, adapun fitur-fitur utama dari RStudio ini, eh, yang pertama itu script editor untuk menulis dan mengedit kode R. Tempatnya itu bisa kita dapatkan. Pertama kita harus menekan file, lalu new file. Di sini ada berbagai pilihan bentuk yang kalian mau. Yang kali ini saya akan mengambil Quarto dokumen. Di sini titelnya itu maksudnya adalah judulnya. Misalnya saya akan menulis ekonometrika. Lalu autornya adalah saya sendiri sebagai penulisnya Febiola. Nah, di sini adalah format yang kalian mau output yang akan kalian buat. Misalnya saya akan memilih HTML. Lalu saya create. Kita tunggu, guys. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah kita tekan oke tadi eh, hasil, oke, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kode editor, yang kedua ada kode editor dengan sintaks highlighting dan autocomplete. Lalu konsol untuk menjalankan kode R secara interaktif. Konsol ya adalah yang ini, guys. Lalu environment untuk melihat perintah yang telah dijalankan sebelumnya. Environment ini, yang sebelumnya inilah data dari eh, tugas yang sebelumnya saya buat, menghasilkan seperti ini. Files untuk mengelola file dan direktori yang ini. Lalu plots yang bagian ini untuk menampilkan grafik dan visualisasi data. Lalu package, uh, packages ini yang ini untuk paket-paket yang harus digunakan dalam mengelola data. Lalu ada debugger untuk mencari dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Melalui aplikasi ini, kita bisa membuat skripsi dengan mudah loh teman-teman. Berikut ini langkah-langkahnya akan saya jelaskan. Skripsi yang saya buat itu berjudul Transisi Energi Rumah Tangga dalam Konteks Perubahan Iklim dan Bencana Alam di Indonesia dengan pendekatan model Probit dengan data IFLS. Nah, data IFLS ini bisa kalian dapatkan melalui website IFLS. Kalian bisa searching di Google kalian sendiri. Setelah itu kalian mendownload data-data IFLS yang tersedia itu. Namun sebelum kalian mendownload, kalian harus regis ke dalam website itu. Nah, di sini saya membuat author dengan nama saya sendiri, Febiola Monica. Saya ingin output ini menjadi PDF setelah saya selesai. Nah, yang pertama, saya di skripsi ini pasti kita harus membuat bab pendahuluannya yang pertama. Nah, di bab pendahuluan ini saya membuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitiannya. Latar belakangnya itu dari judul yang saya angkat, yaitu transisi energi rumah tangga dari sumber tidak terbarukan seperti kayu dan arang menuju energi terbarukan. Itu listrik dan gas merupakan tantangan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara rentan bencana banjir, gempa bumi, dan kekeringan menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan negeri rumah tangga saat bencana terjadi. Nah, bencana alam berpotensi mempercepat atau memperlambat transisi energi, tergantung pada dampaknya terhadap infrastruktur, kondisi ekonomi, dan preferensi rumah tangga. Namun, belum banyak kajian empiris yang mengukur apakah dan bagaimana bencana memengaruhi pemilihan energi rumah tangga itu. Nah, lalu rumusan masalah yang saya angkat itu, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi probabilitas rumah tangga menggunakan energi terbarukan pasca bencana. Nah, tujuan penelitian saya ini mengidentifikasi faktor sosial ekonomi dan infrastruktur yang mendorong transisi energi. Yang kedua, mengestimasi model probabilitas pemilihan energi bersih menggunakan pendekatan probit. Nah, lalu bab duanya itu tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka yang saya buat itu, yang pertama transisi energi rumah tangga, ini, lalu yang kedua bencana alam dan perubahan iklim. Saya meletakkan efek negatif dan efek positifnya. Lalu yang ketiga ada penelitian terkait Indonesia dan negara berkembang. Lalu yang keempat kesenjangan penelitian. Lalu bab ketiga saya membuat metodologi penelitian.
Yang pertama, data dan sumber data. Nah, penelitian ini menggunakan data dari Indonesia Family Life Survey, ada itu IFLS pada gelombang yang kelima, IFLS kelima, yang dikumpulkan oleh Rand Corporation dan Lembaga Demografinya UI. Nah, IFLS ini merupakan survei longitudinal yang merekam informasi demografi, sosial ekonomi, kesehatan, dan kondisi tempat tinggal rumah tangga secara representatif nasional. Nah, data yang digunakan dalam penelitian yang saya angkat itu mencakup beberapa modul. Dari B2 KR DTA itu isinya tentang kondisi rumah dan fasilitas energi. Lalu B2 MD1 DTA tentang informasi bencana. Yang ketiga B1 KS0 DTA tentang data pengeluaran rumah tangga. Lalu ada B2 HI DTA tentang data pendapatan rumah tangga. Lalu B2 HR1 DTA nilai aset rumah tangga. Nah, di dalam file-file yang nanti kalian download itu terdapat banyak modul-modul file-file data yang di dalamnya mungkin ada ratusan atau ribuan kalau tidak salah, dan yang saya ambil itu hanya 5 untuk mengangkat penelitian ini yang terkonsentrasi cuma di 5 filing saja. Lalu ada definisi dan konstruksi variabel. Adapun variabel-variabel yang digunakan dan cara pembentukannya, yang pertama itu variabel dependen. Nah, energi bersih, variabel dependen yang saya inginkan, yang saya dapat itu ada energi bersih, dia bersifat dummy, bernilai 1 jika rumah tangga menggunakan listrik atau gas sebagai sumber energi utama memasak, dan 0 jika menggunakan kayu bakar, arang, minyak tanah, dan lainnya. Ini sumbernya dari KR24 dari data KR. Lalu ada variabel independen utamanya, ada 2, yaitu terkena bencana dan bencana parah. Lalu ada variabel kontrolnya, yaitu akses listrik, sewa rumah, pengeluaran non-makan, pendapatan, dan nilai rumah. Nah, model estimasinya, pada model Probit ini merupakan model regresi nonlinear yang digunakan untuk memodelkan variabel dependen biner, yaitu variabel yang hanya memiliki 2 kemungkinan nilai seperti dalam penelitian ini, yang menggunakan energi bersih itu bisa dilambangkan dengan 1, dan kalau tidak menggunakan energi bersih itu dilambangkan dengan 0. Nah, model ini memperkirakan probabilitas suatu peristiwa terjadi sebagai fungsi dari beberapa variabel independen dengan distribusi normal kumulatif. Lalu model yang digunakan adalah model Probit. Ini seperti ini modelnya, bisa kita lihat. Lalu ini penjelasannya yang saya buat. Lalu softwarenya itu analisis ini dilakukan menggunakan RStudio. Ya, dengan bantuan paket yang ini untuk menjalankan data itu saya membutuhkan paket yaitu DPLWR, Heaven, data tabel untuk data serta JLM untuk estimasi Probit. Ini mesti estimasi model Probitnya. Baik, yang bab keempat ada hasil dan pembahasan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisisnya di R. Yang pertama itu instalasi dan impor data. Yang kedua, kita menginstal paket-paket yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada readXL. Kita dapat menginstalnya di sini. Lalu kita ketik yang kita butuhkan. Nah, readXL itu untuk membaca file Excel ke dalam R. Lalu ada DPLYR, itu untuk manipulasi data yang cepat, rapi, dan efisien. Lalu ada ggplot2, itu untuk membuat visualisasi atau grafik data, bisa dalam bar chart, bentuknya line chart, ataupun histogram dengan tampilan yang profesional. Lalu ada Haven untuk membaca file data dari software statistik lain. Lalu yang kedua, ganti path dengan direktori file IFLS Anda. Kita bisa, di sini ada read data itu, ini adalah fungsi yang berasal dari paket Haven, yang ini fungsinya itu yang read underscore data ini digunakan untuk membaca file data dengan ekstensi DTA, yaitu file yang dari Stata. Lalu di sini ada data KR, data ND, data GS, data HIR, data HR. Nah, data KR ini adalah data dari file B2 KR DTA akan disimpan dalam variabel yang bernama data KR. Begitu juga dengan yang lainnya. Kenapa kita harus mengganti path? Karena R hanya bisa membaca file dari folder yang sedang aktif atau working directory. Nah, lalu kita bisa lihat data KR itu kondisi rumah, data ND itu info bencana, data KS itu pengeluaran rumah tangga, data HI itu pendapatan rumah tangga, dan data HR itu nilai aset rumah. Lalu yang ketiga, pilih dan bersihkan variabel yang relevan. Di sini kita bisa, lalu yang ketiga, pilih dan bersihkan variabel yang relevan. Nah, ambil dari data QR, pilih kolom HAID 14, KR24, KR11, KR03, KR24B6. Lalu buat 3 kolom baru. 3 kolom barunya itu ada energi bersih, akses listrik, dan sewa rumah. Di sini artinya itu ada 1210 itu misalnya energi bersih 1 jika KR24 itu sama dengan 1 atau 2 atau listrik atau gas. Kalau tidak 0. Lalu bagian pembersihan data ND-nya itu info bencana.
Ini kita ambil dari data ND, lalu kita pilih kolom HHID 14 dari filenya, lalu ada ND 001, ND 02, lalu kita buat ada terkena bencana, lalu ada bencana parah. Di sini saat itu diinterpretasikan kalau rumah tangganya pernah terkena bencana. Lalu kalau bencana parah ini saat itu artinya tingkat keparahan bencananya tinggi. Kita bacanya dari data KS ini kita pilih HHID 14 dan KS 07A. Lalu kita ubah namanya KS 07A ini menjadi pengeluaran non makanan. Lalu ada HI clean ini kita data HI ini diambil dari HID 14, HI 14 lalu mengubah HI 14 ini menjadi pendapatan. Lalu HR clean itu diambil data HR ini diambil dari HID 14 HR02 underscore A. Lalu kita ubah HR02 underscore A ini menjadi nilai rumah. Rename itu artinya mengubah nama kolomnya. Terus kenapa ada ini arti dari persentase ini yang lambang-lambang persen ini itu artinya mengalirkan hasil ke langkah berikutnya. Terus yang select ini menyaring kolom yang relevan, lalu mutate ini ini menambahkan atau mengubah kolom berdasarkan logika. If ini buat variabel dummy-nya antara 1 atau 0. Lalu yang keempat, kita menggabungkan semua sheet berdasarkan household ID. Nah, di sini data full itu kita mensimpan hasil gabungan ke variabel baru bernama data full. Lalu KR clean itu data utama yang akan menjadi basis penggabungan. Namanya nanti ini, KR clean. Lalu left join itu yang ini semua itu menggabungkan data lain dengan menyesuaikan household ID atau HHID 14. Nah, lalu persentase tadi ini mengalirkan hasil gabungan ke langkah berikutnya. Nah, kenapa harus digabungkan? Jadi setiap sheet berisi bagian data yang berbeda. Seperti yang tadi, bahwa KR Clean itu berisi kondisi rumah, ND Clean itu info bencana, KS Clean itu pengeluaran, HR Clean itu pendapatan, HR Clean itu dan HR Clean adalah nilai aset. Tujuannya itu membuat satu data set lengkap menjadi nanti di environment-nya itu ada tulisan data underscore full per rumah tangga supaya bisa dianalisis sebagai satu kesatuan dan tidak perlu buka file satu-satu lagi dan bisa langsung dipakai untuk regresi, summary, grafik dan sebagainya. Yang kelima, buang observasi yang tidak lengkap. Lalu yang kelima adalah buang observasi yang tidak lengkap. Di sini kita bisa melihat simbol-simbolnya, bagian-bagiannya itu yang ini. Mutage itu kita menambahkan kolom baru atau modifikasi yang lama. Lalu di sini ada 1N6 itu artinya bagi angka dengan satuan jadi juta rupiah. Lalu di sini filter untuk memilih baris atau observasi yang memenuhi syarat. Nah, ISNA ini NA ini mengecek apakah X bernilai NA. NA itu kosong atau tidak ada datanya. Nah, di sini kita mengambil data dari data full. Dari data full yang ini, dari sini, lalu menambahkan kolom barunya. Kita tambahkan kolom barunya, yaitu pengeluaran meal. Ini artinya pengeluaran non makanan dibagi 1 juta jadi satuan juta. Lalu pendapatan meal itu pendapatan rumah tangga per juta, nilai rumah meal itu nilai aset rumah per juta. Nah, di sini lalu kita membuang semua baris rumah tangga yang punya data kosong menggunakan NA ini dilambangkan dengan NA di salah satu dari energi bersih, terkena bencana, pengeluaran meal, pendapatan meal dan nilai rumah meal. Mengapa ini penting? Nah, pembagian dengan 1E6 ini membuat data lebih mudah dibaca dan ditampilkan dalam grafik atau tabel daripada tabel. Kenapa ini penting? Pembagian dengan 1N6 membuat data lebih mudah dibaca dan ditampilkan dalam grafik atau tabel. Nah, filter NA itu untuk mencegah error saat analisis seperti regresi karena NA bisa membuat model gagal jalan. Yang keenam ada cek struktur dan ringkasan data, STR data clean, lalu kita bisa melihat, kita mengecek strukturnya itu dengan menggunakan ini STR data clean, lalu untuk melihat ringkasannya menggunakan summary data clean. Lalu yang ketujuh ada estimasi model probit. Di sini kita bisa lihat lambangnya model probit itu membuat dan menyimpan model dengan nama model probit. Lalu JLM ini fungsinya untuk membuat generalized linear model atau JLM, termasuk regresi probit atau logit. Lalu di sini kita bisa lihat ada data sama dengan data clean itu data yang digunakan untuk estimasi model. Data frame-nya itu bernama data clean. Lalu ada family binomial, link sama dengan probit ini menentukan model binomial dengan link fungsi probit bukan logit. Lalu ada
Selanjutnya ada summary model probit. Ini menampilkan ringkasan hasil estimasi model termasuk koefisien, standar error, Z value atau dan P value. Nah, selanjutnya ada interpretasi hasilnya. Namun sebelum saya membacakan interpretasi hasilnya, saya akan menjalankan kode-kode ini. Kita run. Run itu saya membuatnya, saya menjalankannya dengan ctrl lalu send enter. Seperti ini, guys. Datanya terbaca semua di konsol yang ini, guys. Lalu menjaga responnya masih nih. Oke, ini masih mode produk. Hmm. Ini adalah hasil dari model probit yang kita dapatkan. Lalu saya akan membacakan interpretasi hasilnya. Dari variabel-variabel yang berhasil diestimasi, hanya satu faktor yang signifikan secara statistik, yaitu nilai rumah. Ini teman-teman, nilai rumah berpengaruh positif dan signifikan, P-nya itu 0,213, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rumah yang dimiliki rumah tangga, semakin besar kemungkinan mereka menggunakan energi bersih. Ini merefleksikan bahwa rumah tangga dengan aset tetap yang lebih tinggi, lebih mampu atau lebih siap mengakses energi modern. Lalu, faktor lainnya seperti pengeluaran non-makanan dan pendapatan menunjukkan pengaruh positif, bahwa semakin tinggi, semakin besar kecenderungan menggunakan energi bersih, namun tidak signifikan secara statistik. Lalu ada akses listrik juga berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh mayoritas rumah tangga sudah memiliki akses listrik sehingga variabel ini kurang variatif. Lalu yang ketiga, sewa rumah tidak terestimasi. Kemungkinan besar karena variabel ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan variabel lain atau terlalu sedikit variasi dalam sampel. Nah, visualisasi datanya kita bisa lakukan dengan menjalankan kode ini. Yang ini. ggplot data clean-nya. Kita setel enter. Oke, guys, kita dapatkan ini, teman-teman. Seperti ini visualisasi data yang telah kita kerjakan sebelumnya. Seperti ini gambarannya. Nah, gambar ini menunjukkan proporsi rumah tangga yang menggunakan energi bersih atau listrik gas dan tidak menggunakan energi bersih berdasarkan status terkena bencana. 0 itu tidak, 1 itu ya. Nah, seluruh rumah tangga dalam data visualisasi ini tidak mengalami bencana. Terkena bencana sama dengan 0, artinya data rumah tangga yang pernah mengalami bencana, 1 itu tidak muncul atau sangat sedikit jumlahnya sehingga tidak divisualisasikan oleh ggplot. Nah, di antara rumah tangga yang tidak terkena bencana, sekitar 75% menggunakan energi bersih dan sisanya 20% menggunakan energi tradisional. Ini guys, ini 75%, ini 25%. Lalu yang terakhir, langkah terakhir adalah membuat bagian penutupnya yang berisi kesimpulan dan saran. Ini adalah kesimpulannya, rumusan masalah yang telah kita angkat tadi, dan ini adalah saran-sarannya. Lalu kita membuat daftar pustakanya. Setelah semuanya telah kita run, kita render di sini, teman-teman. Kita merender untuk menghasilkan output menjadi PDF.
Teman-teman, seperti ini tampilannya setelah kita merender di RStudio tadi. Ini begini, teman-teman. Ini data clean, dan ini adalah visualisasi datanya, guys, yang menggunakan ggplot 2 tadi. Nah, di RStudio tadi untuk melihat data frame-nya itu bisa kita menekan data yang ini di environment akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini tampilannya, ini data flow, ini. Tampilannya juga seperti ini sama teman-teman. Dia sudah memiliki kolom tersendiri. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi yang telah saya bagikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf jika ada tutur bahasa yang saya salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi langkah positif untuk kemajuan kita bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.